Selamat malam semuanya. Setelah pagi tadi kita share ada news terkait INTP, di mana perusahaan Indo Semen Tunggal Prakarsa di tanggal 18 atau kemarin jam 3 sore akhirnya dia melaporkan laporan keuangannya di Q2 2022. Nah, setelah kita cek memang hampir sesuai dengan apa yang ada di redaksi berita tadi pagi, di mana labanya turun lumayan signifikan lah, turun signifikan. Nah, kita lihat dari segi laporan keuangannya seperti apa. Ini INTP dari tanggal laporan keuangan 30 Juni 2022 dibandingkan dengan Juni 2021. Kalau kita lihat INTP sendiri perusahaan, nah kita lihat dulu secara sejarahnya. Pendirian perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa ini didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dan memulai operasi komersialnya itu 1985. Oke, terus entitas induk langsung perusahaan adalah Breakwood Omnia Ltd yang didirikan di Inggris, sedangkan entitas induk utama perusahaan adalah A.D. Bird Cement AG, entitas usaha yang didirikan dari dan berdomisili di Jerman. Berarti bisa dikatakan ya ini perusahaan asing lah. Usaha semen mencakup operasi dari 13 pabrik perusahaan yang berlokasi di 3 lokasi berbeda, yaitu 10 pabrik semen di Bogor, Citerep, 2 pabrik semen terpadu di Cirebon, Palimanan, dan 1 pabrik semen terpadu di Kalimantan Selatan, yaitu di Tarjun. Usaha pabrikasi beton, siap pakai, distribusi semen, dan tambang agregat meliputi sebagian besar operasi entitas induk. Nah, ini bentuk usahanya, bentuk usaha dari si INTP sendiri. Jadi lebih ke semen dan ya pabrikasi beton. Cuman mayoritas itu di semen ya, karena kita lihat juga pabrik-pabriknya yang terdapat di 3 lokasi berbeda itu kebanyakan semuanya itu pabrik semen. Kalau kita lihat dari asetnya, aset sendiri ini asetnya mengalami penurunan yang signifikan. Di Desember 2021 ini asetnya mencapai 6T, 6,1, dan di 30 Juni ini udah tergerus sampai 33,1. Turun 50%-nya sendiri. Ini penurunan yang luar biasa dari aset, terutama di kasnya. Kita perlu lihat lagi kenapa ini terjadi. Kita cek di kas dan arus kas, setara kas di notes nomor 4. Di notes nomor 4 kita cek. Oke. Masih 2. Nah, di nomor 4 ini kasnya ini 3,1, ini penurunan semuanya turun. Semuanya turun, di mana kas di bank dan deposito jangka pendeknya turun semua. Mana yang contohnya awalnya ada kas di Standard Chartered Bank nih ada 600 berapa ini? 600 miliar jadi 431 miliar doang. Ini penurunan yang signifikan, padahal dalam bentuk rupiah ya. Dalam bentuk rupiah, dan ini nah kasnya ini dalam bentuk USD ini bertambah. Which is ini mungkin adanya karena efek dari kenaikan dari USD sendiri. Kalau kita lihat IDR to USD, nah ini mengalami kenaikan kalau kita lihat dari awal tahun. Oke, dia dari akhir tahun. Nah ini menurun, kebalik ya. Kebalik USD to IDR. Nah, kalau kita lihat memang adanya kenaikan dari akhir Desember ke akhir Desember itu masih di angka 14.200, sekarang di angka 14.800. Dan di Juni waktu pencatatan tuh di 480 berapa nih? 880. Mungkin ini juga terkait kurs yang naik, jadi berefek juga USD-nya naik.
Terus ada euro, lalu ada Jepang, yen, lalu ada dolar Singapura. Ini kas-kasnya cuman secara keseluruhan ini mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau kita lihat deposito pun dia yang paling banyak awalnya itu ada di OCBC NISP itu di angka 800 miliar, sekarang hanya tersisa 144 miliar. Dan dalam bentuk rupiah ya. Dalam bentuk rupiah dengan tenor 6 bulan dengan imbal hasil 2 sampai 3,25%. Secara imbal hasil pun turun di mana tahun 2021 dalam satu tahun tuh 2,7 sampai 4,75. Oh ini dalam 6 bulan ya, mungkin dalam satu tahun tidak jauh beda lah, tidak jauh beda. Ini salah satu bentuknya. Nah ini mungkin bisa jadi uang nantinya itu di mereka punya piutang di Hashi Trading Asia and Pacific Pta Ltd. Ini sekitar 32 miliar. Ya ini kalau mereka sudah membayar pasti akan mendapat income. Dan ya so far ada jumlah usaha semen ini mencapai pihak ketiga ya, piutang usaha semen ini mencapai 202 miliar lah. 2 triliun, 2,4 triliun. Ini naik. Dan piutang-piutang ini kalau kita lihat dibandingkan dengan akhir tahun ya ini naik, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan aset kasnya yang tergerus 50%. Persediaannya juga naik, tapi naiknya hanya 200 miliar. Hanya ya 10% lah, 10% dari 2,4 T. Lalu kita lihat liabilitasnya dari hutangnya ya bisa turun, cuman hutang jangka pendeknya juga turun dibandingkan tahun lalu. Ya penurunan aset yang luar biasa itu perlu dicurigai lagi, ada apa dengan penurunan aset yang segitu besarnya. Kalau kita lihat dari pendapatannya ini mengalami kenaikan. Pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 69,11076 dikurangi 666940 bagi 69,11076 dikurangi 64 kali 940 dibagi 64 kali 940 kali 100. Penaikannya hanya 3%, under 5 menit. Hal ini juga tidak lepas dari dimana INTP sendiri sudah menjadi bisnis yang mature, perusahaan yang mature, sudah menjadi penguasa pasarnya sendiri. Mungkin salah satu saingannya ada si Semen Gresik gitu. Semen Gresik. Nah ini INTP, sedangkan INTP produknya adalah, kita lihat produk semennya. Gambar aja lah. Nah, semen 3 roda ini produk dari Indosemen yang bisa dikatakan familiar lah. Ini jadi produk andalan mereka. Nah, pendapatannya ini naik. Cuman naiknya tidak signifikan lah. Tidak signifikan, under 5%. Kalau kita lihat pendapatannya paling banyak itu ada di kenaikannya kita cek di pendapatannya di penjualan semen mengalami kenaikan tapi tidak terlalu besar. Kenaikan yang mungkin terbesar ada di penjualan beton siap pakai. Nah ini menunjang juga salah satu income-nya si INTP. Nah yang jadi catatan adalah kalau kita lihat dari dari laporan laba rugi itu adalah bebannya. Sudah pendapatannya itu naik cuman ya di bawah 5%, sedangkan bebannya ini kalau kita hitung naiknya lumayan besar. 142 288 dikurangi 4572 860 569 dibagi
4572,860 kali 100. Kalau kita hitung naiknya itu 12%. 12%, sedangkan kenaikan beban 12%, sedangkan pendapatan atau salesnya sendiri naiknya hanya 3%. Ibaratnya teman-teman dapat suntikan 3 tapi keluar 12, ya masih minus gitu. Nah, ini hal yang sangat kegerus banget. Nah, kalau kita cek di beban pokok pendapatan di notes nomor 21, kita cek di notes 21, beban pokok paling besar itu ada pada kenaikan pada bahan bakar dan listrik. Ini kenaikannya luar biasa. Kalau yang lainnya memang naik, kayak bahan baku yang digunakan ini juga naik. Kenaikannya kalau kita lihat dari bahan baku harusnya tidak kalau melihat dari salesnya naiknya 3%, harusnya bisnis yang baik. Bahan bakunya meskipun yang digunakan naik, salesnya harusnya tetap di atasnya. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar perusahaan tersebut mendapatkan income yang lebih besar dibandingkan pengeluaran uang yang dikeluarkan gitu. Kalau kita hitung 557 dikurangi 947,783 dibagi 947,783 kali 100, itu kenaikannya 4,3, ya tipis-tipis dan ya oke gitu. Bahan baku dan salesnya tadi ya tidak berpengaruh besar. Nah, yang jadi catatan adalah ini bahan bakar dan listriknya ini kenaikannya luar biasa nih. Terus persediaan barang jadinya pun ya bertambah, periode pembelian dan lain-lain. Ya ini juga nantinya persediaan barang jadi ini kalau terjual pun nanti akan menjadi revenue, akan menjadi sales juga untuk si perusahaan. Jadi tidak terlalu dihiraukan lah. Salesnya ini arus kasnya yang masuk dari penerimaan pelanggan itu senilai 7,4 T. 7,4 T. Kalau tadi di sini harusnya salesnya itu 6,9, berarti 7,4 tuh mungkin ditambah dengan sales dari sebelum-sebelumnya yang belum masuk ke dalam arus kas. Nah, yang jadi persoalan adalah pasti di bawah labanya ini dari sales 6 berapa ini? 6 triliun, 6,9 T itu hanya menjadi laba sebesar 291 miliar. Secara net profit dengan perusahaan manufaktur kalau kita lihat berarti 291,548 dibagi dengan 69,11,076 kali 100. Ini hanya 4%. Sedangkan ini adalah perusahaan manufaktur dengan net profit yang hanya 4%, itu kurang oke untuk perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur lebih baiknya 15, di angka 15, ya di atas 10 lah, itu lebih oke. Nah, ini hanya 4% gitu. Nah, yang jadi pertanyaan yaitu tadi beban pokoknya yang sangat memangkas dari pendapatannya. Nah, nextnya adalah seperti bahan bakar dan listrik itu adalah salah satu variable cost, di mana itu akan berubah-ubah. Karena yang namanya bahan bakar nanti akan tergantung juga dengan yang namanya BBM. Listrik pun juga akan tergantung dengan yang namanya batu bara. Jadi kenaikan bahan bakar dan listrik ini make sense karena melihat dari kenaikan batu bara dan oil di dunia ini makin naik. Nah, pertanyaannya kalau hal itu masih akan terus terjadi bahkan sampai 2023, manajemen ada nggak terobosan yang membuat ya produk penetrasi yang membuat pendapatannya itu lebih powerful lagi. Mungkin itu kalau kita lihat dari INTP-nya sendiri memang secara harga kalau kita bandingkan dengan awal tahun 2022, ya awal tahun masih di angka 10.000, sedangkan sekarang udah 9 di bawah 10.000. Kalau melihat seperti ini, bahan bakunya masih komoditas masih up, ya kemungkinan kalau INTP di bawah 8.000 itu janganlah teman-teman kaget atau shock. Hal itu akan mungkin terjadi. Jadi itu baiknya buy atau biarin aja atau gimana, ya kembali lagi ke profil risiko teman-teman dan
harus persiapkan risknya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan membeli. Kalau saya pribadi akan lebih prefer menunggu di harga di bawah 8.000. Mungkin itu video di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan happy weekend buat semuanya. Bye bye.